Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman dan bisa membantu. Dan mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas ya teman-teman. Dan di sini ini pada sepeda motor Yamaha Mio Sporty. Ini ya, Mio Sporty. Ini gejalanya pada saat gas awal sepeda tidak mau jalan. Jika dipaksa digas malah mati. Seperti itu ya teman-teman. Dan keluhan pada orangnya itu pada saat mau seberang jalan takut gara-gara pada saat mau ngegas sepeda malah berebet parah, tidak mau jalan jika dipaksa digas dan sepeda bisa mati. Itu kendalanya. Dan yang biasanya saya alami untuk kendala seperti itu berada pada lubang jalannya jarum vakum atau jarum skepnya. Sebaiknya kita bongkar dan sebelumnya saya coba dulu. Kita dengarkan knalpotnya dulu teman-teman. Nah seperti itu ya. Digas awal berebet dan jika dipaksa digas malah mati. Tapi jika mesin sudah kondisi panas maka tidak terjadi masalah. Ini saat mesin dingin saja. Dan pada pagi hari juga sangat susah untuk menghidupkan, kata si pemilik seperti itu. Nah kedengeran ya teman-teman. Mau di sini kondisinya rame karena memang di pinggir jalan. Nah, oke, kira-kira seperti itu gejalanya. Mungkin teman-teman memiliki gejala yang sama. Kita bongkar karburatornya. Kira-kira penampakannya seperti ini. Dan ternyata setelah saya buka karburatornya sudah diganti menggunakan yang metasi ya teman-teman. Dan jika sudah diganti seperti ini, saya tidak jadi memvonis jarum skepnya. Kemungkinan yang lain, tapi saya juga tidak tahu. Saya bongkar dulu ya teman-teman. Ini saya cari dulu penyakitnya. Setelah saya bongkar dan di sini ada masalah yang cukup biasa ya teman-teman, tidak terlalu repot. Karena tadi saya menyangka pada bagian jarum skep ternyata karbunya masih baru dan sudah menggunakan yang metasi. Dan setelah saya buka di sini ada air ya teman-teman. Ini ya. Ada airnya. Nah ini ya. Sebenarnya airnya hanya sedikit, tapi kemungkinan bisa menyumbat pada pilot jet dan main jetnya. Jadi terjadi berebet saat gas awal. Oke. Dan pada setelan angin di sini ya teman-teman. Setelan angin biasanya itu standarnya 3,5 putaran. Dan di sini hanya diberi 1 putaran saja. Itu yang saya lihat. Dan untuk pelampung tidak terjadi masalah, begitupun yang lain. Sekalian juga akan saya bahas. Kemungkinan ada teman-teman yang bertanya, Bang kenapa pada saat tarikan awal berebet parah? Kemungkinan juga ada yang bertanya seperti itu. Saya jelaskan sekalian ya teman-teman. Ini khusus karburator ori dan yang sudah lama pemakaiannya. Dan yang biasa terjadi itu pada daerah itu ya teman-teman. Saya juga tidak tahu namanya. Namanya itu agak susah. Nah ini ya yang ada di dalam ini ya teman-teman. Nah ini jika sudah aus atau sudah pencong atau sudah oval, maka masalahnya akan terjadi pada tarikan awal itu berebet. Karena pada jarum skep atau jarum vakum itu tidak menutup dengan sempurna. Jika pada saat terjadi gesekan pada bagian yang sudah oval, maka gas tidak akan stabil, campuran bahan bakar tidak akan stabil. Kira-kira seperti itu.
penjelasannya. Saya hanya sedikit menjelaskan, saya juga tidak tahu terlalu banyak. Nah, ini ya teman-teman. Dan jika dibuka bentuknya seperti ini. Teman-teman lihat saja. Ini ya lubangnya. Apakah masih presisi dengan jarum skepnya? Kita lihat seperti itu. Jika masih bulat seperti ini berarti tidak terjadi masalah. Tapi jika sudah oval, maka jarum skep tidak akan menutup dengan sempurna dan akan terjadi berebet pada gas awal. Seperti ini cukup murah teman-teman, tinggal membeli repair kit Mio seharga 25.000. Atau bisa juga mengganti jarum skepnya. Ini ya teman-teman, tapi di sini tidak terjadi masalah. Saya hanya memberikan contoh bagi teman-teman yang bertanya. Untuk daerah cuk juga tidak masalah. Dan selanjutnya kita buka katup ACV-nya dulu. Untuk katup ACV juga tidak terjadi masalah. Cuma di sini ada sedikit seperti bekas bensin yang tidak terbakar sempurna seperti oli ya teman-teman. Nah ini kita cukup bersihkan saja. Dan ini yang menjadi penyakit di pagi hari, entah itu Mio ataupun Jupiter ataupun Vega ZR, teman-teman tinggal cek katup ACV-nya saja, air cut valve. Dan di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan detail tentang katup ACV ya teman-teman. Jika teman-teman terjadi masalah seperti itu. Dan selanjutnya untuk koin, ntar saya hidupkan lampunya dulu. Nah itu ya teman-teman, koinnya ini masih bagus karena ini masih karburator baru, masih presisi, masih menutup dengan sempurna. Dan jika koin sudah tidak bisa menutup dengan sempurna atau sudah terjadi aus, maka gejalanya akan bandang seperti berebet terus-terusan pada saat gas bawah, gas tengah. Untuk gas atas tidak terjadi masalah. Dan di sini koinnya masih bagus ya teman-teman. Dan untuk yang lain-lain sudah tidak ada kebocoran. Untuk daerah cuk juga tidak masalah. Dan di sini yang terjadi masalah kemungkinan hanya pada air, kemasukan air seperti itu. Ini saya bersihkan dulu, saya rakit semuanya, dan setelah itu saya pasang. Saya coba seperti apa hasilnya. Hati-hati jangan sampai terbalik dalam memasang ini ya teman-teman. Langsung kita dorong menggunakan main jetnya, pilot jetnya.
kita setel anginnya ya teman-teman. Dan sebelumnya saya kasih tahu di dalam itu ada o-ring karet. Nah itu ya teman-teman, kelihatan ya, karet o-ring warna hitam. Itu wajib ada, karena jika tidak ada akan mengalami kebocoran dan tidak akan akurat pada saat penyetelan anginnya. Nah itu ya. Dan setelah o-ring, ini ring besi ada di atasnya. Saya pasang dulu. Seperti ini susunannya ya teman-teman. Per dulu, dan setelah per kita kasih o-ring. Dan setelah o-ring sebenarnya itu karet yang ada di dalam, tapi karetnya tidak lepas, tidak terjadi masalah. Saya kasih tahu bagi teman-teman pemula, jika ingin menyetel angin pada karburator vakum, entah itu Satria FU, Bison, Thunder, ataupun Beat, ataupun Mio yang menggunakan vakum pokoknya, kita tutup dulu mentok ke dalam, seperti ini mentok. Lalu kita putar 3,5 putaran, kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3,5 putaran. Nah seperti itu ya. Dan jika untuk sepeda motor lain tidak jauh beda, ada yang memberi 3 putaran, ada yang memberi 4 putaran, dan ada juga yang memberi 2,5 putaran. Kita tentukan saja stasionernya, kita cari gas tertingginya sampai benar-benar enak setelannya, seperti itu kira-kira. Dan saya lupa memberitahu tentang per vakumnya. Di sini sudah terjadi pemotongan per ya teman-teman, kelihatan ya. Nah ini ya, ini sudah dipotong, ini memang sudah pendek, itu biasanya kira-kira segini panjangnya. Saya ambilkan contoh dan sekalian saya ganti menggunakan per yang baru. Ini ya teman-teman, kira-kira itu panjangnya segini. Dan biasanya dilakukan pemotongan itu gara-gara pernya ditarik, jadi tidak bisa kembali asal, tidak bisa kembali seperti semula. Yang pertama. Dan yang kedua, mengapa ini pernya dipotong? Untuk tarikan mungkin kurang responsif, seperti itu ya teman-teman. Dan ini tidak terjadi masalah untuk tarikan atas atau gas atas, jadi saya kembalikan seperti semula. Saya menggunakan per yang lebih panjang. Ini ya. Untuk vakum tidak terjadi masalah, kancingan masih bagus karena karburatornya masih baru. Ini ya, kita balik seperti ini, kancingan masih tetap lengket, tidak mau lepas. Jarum skate juga masih bagus. Ini saya cut dulu, saya pasang dulu biar durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nanti saya buktikan hasilnya. Ini sudah saya pasang semua, sudah saya rapikan ya teman-teman, kondisinya seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk karet o-ring yang ada di bawah manifold. Ini ya teman-teman yang ada di sini. Jangan lupa teman-teman juga harus presisi, jangan sampai ada terjadi bocor. Setelah ini kita coba dulu ya teman-teman. Ini sudah saya sedot bensinnya, dan sebelumnya juga sudah saya hidupkan. Kita dengarkan untuk gas awalannya ya teman-teman. Seperti itu kira-kira hasilnya. Intinya teman-teman harus teliti, harus benar-benar disemprot semua ya teman-teman. Ini sudah enak, ini saya pasang dulu, saya coba. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.